selamat sore. Kita ketemu lagi di Cerita Kinanti. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita kedatangan tamu Khoirunisa Rohmawati, salah satu pengajar, seniman tari dan juga masih aktif dalam dunia tari. Denisa, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Sekar. Alhamdulillah, puji Tuhan. Apa kabar? Udah semakin hari semakin ceria dia nih ya, kayaknya aku ngelihat. Harus dong. Dek, boleh perkenalan untuk sedulur Cerita Kinanti semuanya. Selamat sore, saya Khoirunisa Rohmawati, biasa dipanggil Nisa. Apalagi ya? Banyak yang bertanya, asli saya, aslinya sebenarnya Jogja, lahirnya di Jogja. Tapi waktu umur 1 tahun itu langsung diajak pindah sama bapak ke Bali. Jadi besarnya di Bali. Baru kembali lagi itu di Jogja waktu kuliah gitu. Wow, tapi memang kalau dilihat sebelum kamu menggunakan baju Bali gitu deh, karena wajah-wajah Jawa Bali itu memang agak sedikit bercampur gitu di kamu ya. Lahirnya di Jogja tapi besarnya di Bali. Berarti bahasa keseharian dengan orang tua campur. Oh, campur. Wow. Cuman dominasi Indonesia. Oh iya. Tapi bapak ibu biasa kalau ngobrol bahasa Jawa. Cuman karena sekitar lingkungan itu Bali ya ada akhirnya kecampur juga. Denisa, boleh diceritakan tentang masa kecil Nisa waktu di Bali? Masa kecil waktu di Bali? Apa ya? Gini, kayak semacam belajar menari Bali itu memang sejak dini. Kalau bapak sendiri kan juga penari ya. Nah, ada materi atau budaya yang kamu pelajarin di sana? Jadi itu pertama Nisa bergerak menari. Itu dari kecil ya? Emang dari kecil. Jadi kebetulan kita saya 3 bersaudara. Nah, itu kita senang joget. Jadi kalau misalnya kadang nyetel musik apa kayak gitu, terus kita udah ngambil selendang, terus kita nari-nari. Yang paling berkesan sampai sekarang itu pakai dress. Tapi dress itu bukan dipakai untuk selayaknya dress, tapi kita pakai di bawah untuk jadi rok kayak gitu. Nah, dan yang paling sering pakai itu tuh adik laki-laki. Oh iya. Iya. Habis itu kita pakai selendang, nari-nari bertiga kayak gitu. Jarak antara kakak dan adik dekat? Kalau saya sama kakak itu jaraknya 2 tahun. Tapi saya sama adik jaraknya 4 tahun gitu. Terus sama yang berkesan juga itu waktu TK. TK itu kebetulan kalau namanya Muhammadiyah atau Aisyah itu kan ada banyak banget toh, Aisyah ini itu 1 2 kayak gitu. Nah, jadi untuk kenaikan kelas itu tuh kita ngadain penutupan kenaikan kelas bareng kayak gitu. Terus ada nari bareng. Jadi tiap sekolah itu dipilihin. Nah, senengnya itu Nisa ikut dipilih jadi nari bareng sama sekolah-sekolah lain mewakili TK-nya Nisa. Itu pertama kali pentas nari. Dan masuk itu langsung menarik ke tari gitu ya. Terus sama bapak ibu, kebetulan tante itu dia ngajar di sanggar tari Bali. Ya udah sana kamu masuk aja di sanggar itu. Udah jadinya basic awal banget tari itu tari Bali. Malah Bali. Padahal bapak ibu klasik Jawa. Kalau saya sendiri malah Bali. Tapi secara nggak langsung pernah nggak waktu kecil itu 17-an kan ada ya? Pakai baju-baju dress 17-an juga nggak? Atau kalau di kegiatan-kegiatan di Bali gitu? Kalau di Jogja kan biasanya ke 17-an anak-anak pakai baju adat gitu kan, dari masing-masing. Nah, Nisa kalau di sana nggak ada kayak gitu. Berarti Jawa, kalau dari materi bentuk tari Jawa sendiri, Nisa mempelajari di kuliah. Saat kuliah. Mendalaminya saat di kuliah. Saat di kuliah S1 di Jogja ya. Iya. Terus akhirnya sampai sekarang Nisa memilih seni tari sebagai
perjalanan hidupmu lah aku ngelihat gitu kan. Iya. Awalnya sebenarnya coba-coba. Jadi lulus kuliah itu bener-bener nggak ada bayangan mau lanjut S2 kah atau mau ngambil kerjaan apa, itu sama sekali nggak ada bayangan. Terus setelah kuliah pun juga tadinya kembali ke Bali. Habis itu terus bingung ngapain, adik kelas ujian itu pengen nonton, ya udah balik lagi ke Jogja. Awalnya cuman untuk nonton adik kelas ujian, terus lama-lama ngobrol sama temen, kamu bisa nggak gantiin aku ngajar di TK ini, kamu mau nggak gantiin aku ngajar gitu. Berawal dari situ, akhirnya sekarang jadi pelatih ekstra tari beberapa sekolah. Nah, aku sempat kepikiran loh Nisa, di Jogja ada isi Jogja, di Bali juga ada isi Bali. Ya. Kenapa Anissa akhirnya memilih ini padahal bapak sendiri di isi Denpasar? Mungkin orang-orang bakal ngetawain ya. Orang bapak di gitu ya? Isi Denpasar, dan kenapa alasanmu seperti itu gitu. Jadi itu merasa canggung seandainya diajar sama bapak sendiri. Begitu. Makanya lari ke Jogja. Terus ketemu sama dosen, dan dosen kan mungkin kebetulan ada yang seangkatan sama bapak. Ada. Nah terus, loh Dek, nah itu bagaimana tanggapan beliau-beliau? Ya, hampir semuanya juga mempertanyakan hal itu gitu. Nah, orang bapak aja dosen di isi Bali, kenapa malah lari ke Jogja? Kan sama aja kayak gitu. Ya tetap ngerasa beda diajarin sama bapak. Mungkin kalau misalnya latihan biasa kayak gitu diajarin bapak, nggak apa-apa lah ya gitu. Cuman dalam kelas yang kita pertemuan sekian kali gitu, ketemu sama beliau jadi canggung nih gitu. Iya. Alasan selalu rindu menari. Itu aku ngelihat kayak tadi Nisa cerita bahwa aku sudah selesai lulus, terus aku balik lagi ke Bali, aku merindukan pertunjukan di Jogja, kamu balik lagi ke sini. Itu kenapa kamu ada alasan untuk selalu pulang ke Jogja? Ke Jogja loh ini. Mungkin karena tanah kelahiran sendiri ya di Jogja gitu. Jadi bagaimanapun tetap kebawa rasa rindunya, rasa nyamannya di Jogja kayak gitu. Terus kalau rindu kembali bergerak, nggak tahu kenapa kayak sudah tertanam sendiri gitu loh. Kalau nggak bergerak rasanya aneh. Gitu. Kayak kemarin waktu pas hamil pun sempet juga ada pertentangan dengan suami sih. Oh iya? Aduh, langsung gitu. Kemarin kan awalnya itu hanya izin, cuman sampai ini selesaiin semester yang kemarin aja, semester sebelumnya, bener. Setelah itu off gitu, tahu-tahu ngambil keputusan sendiri itu lanjut, tapi cuman ngambil kelas ini aja gitu. Setelah sampai di rumah baru ngasih tahu suami, ya sempet ada pertentangan. Yang penting kamu bisa jaga kondisimu kayak gitu ya. Secara tanpa disadari sih ini badannya pingin memberikan sinyal untuk terus menari ya. Iya bener deh. Nah, Mbak sekarang lihat di Instagramnya Nisa. Akhirnya Nisa ada prewed baju adat Jawa. Itu prewednya atau nikahnya waktu itu ya? Prewednya pakai tapi baju pernikahannya atau resepsinya pakai baju adat Bali. Nah, kalau di sana itu prosesnya pernikahannya tetap menggunakan adat Bali semuanya atau campur keduanya kalau di Nisa? Kalau proses pernikahan kemarin adatnya tetap Jawa, karena apa namanya ada adat langkahan. Oh iya. Karena kebetulan Mbak belum nikah gitu, jadi kemarin ada adat langkahan seperti itu. Terus sebenarnya juga ada pingin adatnya lengkap gitu, dari Bapak Ibu pingin, saya sendiri juga kepengen adat lengkap Jogja kayak siraman kayak gitu. Cuman ngelihat keluarga yang lain dari Jogja, kalau harus ke Bali, kalau harus prosesi seperti itu di Bali kan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan saudara yang lainnya masih pada kerja, ada yang masih sekolah kayak gitu kan. Akhirnya ya udah ngalah, kita nggak pakai adat lengkap dulu. Jadi
untuk yang adat Bali itu cuman pakaian waktu Pakaiannya. resepsi aja. Karena kemarin berpikirnya kan nanti di Jogja ada kemungkinan pakai adat Jogja lagi kayak gitu. Nah, masa yang di Bali juga Jogja. Biar keluarga suami itu merasakan gimana suasana Bali. Iya, bener-bener indah banget, cantik banget gitu kan. Terima kasih. Wow. Jadi satu saat aku pengen deh langsung gitu. Dek Nisa sendiri terkait tentang budaya luar yang masuk ke Indonesia, terus hampir mendominasi anak-anak tuh. Dek Nisa kan juga pengajar. Iya. Nah itu bagaimana kamu melihat situasi seperti itu, Dek? Ya sekarang bener-bener ini banget ya. Anak-anak apa ya, dia bisa dibilang terganggu. Lumayan terganggu karena mereka jadi lebih banyak ke luarnya ketimbang kita budaya kitanya sendiri kayak gitu. Nah, itu dikembalikan lagi sebenarnya ke orang tuanya dan dari kitanya itu membantu mendorong seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya kita juga perlu mengenal budaya luar. Tapi kalau bisa jangan sampai melupakan budaya kita juga. Kalau di sekitar Dek Nisa sendiri, Dek Nisa mengalami nggak dampak-dampak itu muncul? Ya, keponakan. Oh, terdekat sekali berarti ya, keponakan. Apa yang Dek Nisa lihat dari situasi itu? Ya, dibilang sih cukup memprihatinkan, karena nggak ini ya, dibilang udah terlambat sih ya. Agak terlambat karena dia sudah lari tidak di budaya kita, tapi dia sudah lebih mendalami budaya luarnya kayak gitu. Kalau mau narik kembali ke ini budaya kita ya agak susah, benar-benar harus pelan-pelan ekstra besar gitu untuk dia untuk menarik kembali dianya. Cuma ada nggak trik atau tips mungkin yang Dek Nisa pengen coba kelola dari hal kecil lah, yaitu tadi dia gak masalah mencintai budaya atau dia belajar apapun, belajar tarian apapun itu atau belajar budaya apapun itu di luar yang itu bukan Indonesia. Nah kalau dari Dek Nisa sendiri ada sesuatu tips atau trik-trik yang pengen Nisa bagikan ke sedulur semuanya? Ya ini juga pembelajaran buat Nisa sendiri karena untuk baby Nisa nantinya. Ya. Siapa namanya? Cia. Adik Sakura. Iya bener. Cantik banget. Ya dari dini itu kita perlu banget memperkenalkan budaya kita. Kita juga perlu memperkenalkan budaya lain. Tapi yang perlu kita tegaskan ya kembali lagi di budaya kita itu. Gitu. Nah, kalau Nisa sendiri ada sesuatu manfaat yang diambil dari perubahan teknologi yang sekarang dengan kemasan budaya, apa manfaat yang Nisa pengen bagikan ke sedulur semuanya? Lumayan membantu untuk media saat ini, terutama untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan kita, membantu mempromosikan bahasanya keahlian kita ya seperti itu kecil gitu ya di media sosial ya kita bilang ya di media sosial. Ya itu untuk saat ini yang membantu, tapi untuk dunia anak-anak nah itu perlu dibatasi lagi karena kadang kan ada orang tua yang kurang membatasi hal itu, jadi kelewatan anak-anak. Pendampingan itu kan yang penting ya. Perlu pendampingan itu. Nisa berikan kami minta loh ya, kami Mbak Sekar kepengen Nisa memberikan sesuatu pesan atau kesan kepada sedulur semuanya di sini tentang yang berkaitan dengan budaya. Pesan apapun itu untuk mereka biar lebih yakin bahwa ternyata budaya itu baik untuk perkembangan. Ya, seperti tadi sih, kita boleh mempelajari budaya luar,
malah perlu lagi kita mempelajari budaya luar. Kita juga diharuskan untuk mempelajari budaya kita dan mendalami budaya kita. Caranya gimana ya? Dari hal yang kecil-kecil dulu, misalnya dari pakaian. Kita cintai pakaian kita, batik terutama, batik, songket, budaya adat, ya, adat gitu ya. Baju adat. Terus bahasa, itu juga perlu banget bahasa. Walaupun kita belum bisa bahasa halusnya, belajar dari bahasa-bahasa yang kalau kita bilangnya bahasa kasar ya. Padahal itu bahasa kesesama teman kayak gitu. Belajar dari situ itu juga dari hal-hal yang kecil. Nah, nanti setelah meningkat banyak kok kehebatan budaya kita itu sebenarnya daripada budaya luar itu. Terima kasih Nisa. Terima kasih banyak sudah sharing dan hadir di Cerita Kinanti. Sudah meluangkan waktu. Terima kasih semuanya untuk sedulur semuanya yang sudah menyaksikan kami hari ini. Tentunya jangan lupa selalu melihat di YouTube Sanggar Seni Kinanti di Cerita Kinanti selanjutnya. Terima kasih Denisa. Sama-sama, kita pamit ya. Jadi gini, Cerita Kinanti bareng-bareng. Kita ketemu lagi di Jumat berikutnya. Jangan lupa selalu di YouTube Sanggar Seni Kinanti Sekar dalam Cerita Kinanti.